Halo, Assalamualaikum. Saya Cynthia Prinda dengan ujung NIM 055. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada talk show kali ini. Di sini saya juga kedatangan dua dokter yang juga akan mengisi talk show pada kali ini. Sebelum dimulai, ayo dokter-dokter perkenalan dulu. Baik, terima kasih Kak Cynthia. Jadi perkenalkan, nama saya Syakira Ramadhani dengan ujung NIM 083. Di sini saya akan berperan sebagai dokter gigi yang membahas materi tentang nutrisi. Di sini juga di sebelah saya ada teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alreza Alverina dengan ujung NIM 068. Di sini saya menjadi dokter gigi yang akan menjelaskan erosi gigi. Setelah perkenalan, gimana kalau kita langsung mulai membahas materi talk show kita pada kali ini? Karena ya di zaman sekarang tuh kayak penyakit nutrisi dan erosi itu udah banyak sekali ya dijumpai pada tiap orang. Gimana kalau dimulai dengan penyakit nutrisi yang akan dibawakan oleh dokter Syakira? Silakan dok. Ya, terima kasih Kak Cynthia sudah memperkenalkan saya. Jadi pada kali ini saya akan membahas apa sih sebetulnya nutrisi itu, apa penyebabnya, bagaimana terjadinya, proses terjadinya nutrisi sendiri. Lalu gimana sih gambaran klinis yang bisa bikin audiens semua di sini tahu nih kalau misalkan ada salah satu dari kalian mungkin mengalami nutrisi. Baik, untuk yang pertama kali saya bahas sendiri di sini adalah pengertian dari nutrisi. Apa sih sebetulnya nutrisi itu? Jadi nutrisi ini adalah keausan pada gigi yang disebabkan oleh kontak dari gigi ke gigi. Oh, jadi nutrisi itu tuh merupakan penyakit karena gigi kita sering digunakan untuk mengunyah ya dok? Ya betul sekali, bisa dibilang seperti itu sih. Oh. Nah, itu pengertiannya ya dok, pengertian nutrisi. Betul. Kemudian kita lanjut ke penyebabnya dok. Gimana sih nutrisi itu bisa terjadi? Wah, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Cynthia. Ini sedikit panjang jawabannya. Jadi nutrisi ini disebabkan oleh kebiasaan kita yang biasanya pada saat tidur ada yang sering menggetakkan giginya, yang sehingga bisa menyebabkan bruxism pada gigi kita. Lalu selanjutnya bisa dikarenakan oleh gigi kita yang digunakan secara terus-menerus hingga kita tua. Lalu bisa juga karena malposisi jenis deep bite atau ectopic yang biasanya ditemukan pada orang yang dengan gigi bungsu. Nah, selanjutnya juga ada beberapa faktor pendukung nih. Faktor pendukung yang bisa menyebabkan nutrisi juga, yang dimana biasanya ditemukan pada orang yang menggunakan pil ekstasi, dimana obat ini bisa menyebabkan efek samping bruxism pada gigi. Lalu selanjutnya ada mengunyah makanan yang keras yang tidak biasa seperti mengunyah tulang. Lalu penggunaan obat antidepresan SSRIs yang sama seperti ekstasi tadi dapat menyebabkan efek samping terjadinya bruxism pada gigi kita. Lalu yang terakhir adalah hilangnya dukungan dari gigi posterior kita sehingga dapat menyebabkan keausan pada gigi anterior yang tersisa. Nah, saat permukaan gigi yang berlawanan berkontak, jadi dia ini bisa menyebabkan partikel halus yang terdapat di prisma email terperangkap di antara kedua gigi tersebut sehingga menyebabkan prisma email tersebut pecah dan terperangkap pada saat gigi saling menekan satu sama lain, yang akhirnya menghasilkan garis paralel pada saat dilihat secara mikroskopis. Oh, jadi begitu ya dok penyebab dan bagaimana proses terjadinya nutrisi. Kalau tampilan atau gambaran klinisnya gimana dok? Supaya kita nih tahu gimana tuh kalau kita dapat nutrisi. Ya, jadi mungkin masih banyak yang belum tahu gimana sih gambaran klinis dari nutrisi sendiri. Jadi di sini saya akan menjabarkan, bisa dilihat pada gambar, di mana gambaran klinis dari nutrisi sendiri adalah permukaan datar yang dikelilingi oleh tepi yang berbatas jelas serta terdapat garis paralel ya. Garis paralel ini searah di dalam tepi permukaan gigi. Oke, baik. Sekarang kita udah tahu apa itu nutrisi, apa yang menyebabkan nutrisi dan proses terjadinya, juga bagaimana tampilan nutrisi itu sendiri. Nah, boleh nih sekarang Dokter Areza untuk membahas tentang erosi. Dipersilakan dokter. Nah, baik, terima kasih nih Kak Cynthia sebelumnya. Jadi di sini saya bakal sharing-sharing nih apa sih sebenarnya erosi gigi itu, terus apa penyebab erosi gigi ini dan proses terjadinya erosi gigi ini gimana. Terus ada juga nanti gambaran klinis dari erosi gigi ini sendiri gimana sih supaya kalian semua tuh nggak bingung lagi soal erosi gigi ini gimana sebenarnya.
Wah, sama ya materinya, tetapi tentu saja tidak kalah seru materi erosi kali ini. Jadi apa sih dok erosi itu? Nah, jadi erosi gigi ini tuh digambarkan dengan menghilangnya lapisan email pada gigi. Sebenarnya pada awalnya orang yang mengalami erosi gigi ini tuh dia nggak menyadari kalau gigi dia tuh ternyata mengalami erosi gigi. Sampai akhirnya erosi gigi ini mencapai dentin dan menimbulkan rasa ngilu. Nah itu apa itu erosi ya dok? Kemudian apa sih yang menyebabkan erosi itu terjadi dok? Silakan dokter. Nah, jadi erosi gigi ini sendiri itu bisa terjadi karena beberapa penyebab dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, penyebabnya itu sendiri bisa karena kebiasaan kita memakan dan meminum minuman yang bersifat asam, atau bisa karena terjadinya gangguan pada makan dan pencernaan kita yang membuat mulut kita menjadi asam. Nah, selain itu juga ada satu penyebab yang jarang diketahui masyarakat, yaitu terpaparnya klorin akibat aktivitas pekerjaan ataupun berolahraga. Nah, selain penyebab-penyebab tadi, erosi gigi ini juga disebabkan oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang mempengaruhinya ini ada faktor ekstrinsik dan ada faktor intrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini sendiri bisa didapatkan oleh asam yang didapatkan melalui makanan dan minuman yang bersifat asam atau yang bisa disebut dengan pH rendah. Nah, sedangkan faktor intrinsiknya itu sendiri bisa disebabkan oleh asam yang berasal dari gangguan pencernaan seperti pada penderita GERD, bulimia, anoreksia, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh produksi asam yang berlebih. Nah, selain dari faktor-faktor penyebab tadi, erosi gigi ini juga tidak hanya disebabkan oleh asam, tetapi ada faktor-faktor resiko lainnya yang bisa menyebabkan erosi gigi ini. Nah, diantaranya itu ada faktor biologis seperti saliva, acquired dental pellicle, struktur dan posisi gigi yang berkaitan dengan jaringan lunak dan lidah, serta ada faktor kimia yang terdiri dari pH dan jenis asam. Selain itu tadi, faktor perilaku juga bisa menjadi penyebab dari erosi gigi ini sendiri, yaitu ada faktor perilaku diet asam, faktor perilaku dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta perilaku muntah, kebiasaan muntah. Oh, ternyata banyak juga ya dok penyebab erosi gigi. Gimana kalau kita lanjut ke proses terjadinya dan tampilan klinis atau gambaran klinis dari erosi gigi itu? Silakan dokter. Nah, tadi kan dibilang tuh kalau misalnya penyebab dari erosi gigi ini sendiri itu karena bisa dari makanan dan minuman yang bersifat asam. Nah, ketika larutan asam itu berkontak dengan email gigi kita, nah larutan itu akan menyebar melalui pelikel yang ada dan akan berinteraksi dengan email. Nah, lalu komponen ion hidrogen dari asam akan memulai melarutkan kristal pada permukaan enamel. Pertama, area selubung dan inti prisma akan terurai dan meninggalkan tampilan yang biasa disebut sebagai honeycomb. Kemudian, asam yang belum terionisasi akan menyebar ke celah antar prisma, enamel, dan menguraikan mineral lainnya pada area bawah pada permukaan tersebut. Nah, hal ini menyebabkan keluarnya ion dan kenaikan pH lokal pada substansi gigi tepat di bawah dan di dalam lapisan, bukan cairan yang berdekatan dengan permukaan enamel. Nah, pada prinsipnya, kejadian pada dentin itu sama bahkan lebih kompleks, hingga menimbulkan gambaran klinis berupa permukaan enamel yang halus seperti silky glass, dan terkadang kusam dengan hilangnya garis periki mata. Wah, begitu ya dok, proses terjadinya erosi itu panjang juga ya. Kalau begitu, terima kasih dokter sudah menyempatkan diri untuk mengisi talk show pada kali ini. Semoga ilmu yang telah dokter sampaikan itu nyangkut ke kami dan akan kami amalkan lah ya, supaya kesehatan gigi kami itu baik untuk kedepannya. Baik, dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh dokter-dokter, berakhir pula talk show kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton talk show pada kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.